Oke, semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, ya. Apa itu yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri adalah matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dengan sisi-sisi segitiga pada segitiga siku-siku tentunya. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini ada sudut, ada dua buah garis yang membentuk sudut. Ini dua buah garis. Kita tunjukkan. Ini ada garis, katakanlah garis ini panjang ya. Sorry. Ini garisnya panjang, terus ini juga garisnya panjang, lalu dipotong oleh sebuah garis yang membentuk sudut siku-siku di sini. Ya, garis yang tegak lurus memotong kedua garis ini dan terbentuklah segitiga. Ya, di mana kedua garis yang pertama tadi membentuk sudut. Ya, biasanya sudut ini dikasih dengan nama huruf Yunani, alfa, beta, atau theta, atau gamma ya. Nah, ini di dalam segitiga siku-siku ini berlaku hubungan di mana kalau kita melihat dari sudut ini terdapat tiga buah sisi segitiga. Ini adalah sisi yang di depan, lalu ini sisi yang di dekat, kaki siku-sikunya. Ini kaki siku yang di depan, ini kaki siku-siku yang di dekat, kemudian ini adalah sisi miring yang selanjutnya ini kita namakan hipotenusa. Ya, hipotenusa kita tulis sebagai begini, hipotenusa. Ya, nah ini sisi di depannya. Di dalam bahasa Inggris disebut opposite atau posisi. Ya, kita simbolkan dengan O, dan ini sisi yang bersebelahan atau di dekatnya. Kita sebut aja sini dari bahasa Inggris ini adjacent ya. Jadi kita kasih simbol A saja. Ya, yang ini kita kasih simbol H. Ya, kita kasih simbol H. Nah, kalau kita perbandingkan antara ketiga sisi ini, maka kita akan dapatkan ada 6 fungsi trigonometri. Ya, yang pertama itu namanya sinus. Ya, sinus. Kemudian yang kedua itu namanya kosinus. Yang ketiga itu namanya tangen. Kemudian yang keempat itu namanya kotangen. Yang kelima namanya sekan. Dan yang keenam namanya kosekan. 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 Nah, ini singkatnya nanti ditulis sin, disertai dengan sudutnya, sin theta. Cosinus ditulis dengan cos theta. Tangen berarti tangen theta. Singkat saja ya. TG atau tan biasanya. Kotangen. Kemudian sekan. Sek pakai C ya. Bukan pakai X. Dan kosekan theta. Jadi ada 6
perbandingan di dalam trigonometri. Nah, yang utama itu adalah yang tiga yang pertama ini. Jadi yang sin, cos, dan tangen ini adalah yang perbandingan yang utama. Nah, sedangkan yang tiga ini adalah inverse-nya atau kebalikannya. Jadi kotangen itu adalah inverse-nya tangen atau kebalikannya. Sedangkan sekan itu adalah kebalikannya cosinus. Ya, dan kosekan ini kebalikannya sinus, ya. Sin atau sinus. Nah, kita lihat perbandingannya bagaimana menghafalnya, ya. Yang pertama, kalau kita sebutkan ini misalnya, ini kan sudutnya theta, ya. Sudutnya theta, ini tadi kita sebut depan, opposite. Sementara ini adalah, kita kasih warna, ya. Ini adalah oposisi atau opposite atau di depan, ini hipotenusa, dan ini adjacent atau sisi di sampingnya. Nah, yang dimaksud dengan sinus adalah perbandingan antara sisi yang di depan sudut, yaitu O, dengan hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku ini. Ya, yang di depan sudut siku-siku ini. Jadi kalau siku-siku ini ke sini, ini namanya hipotenusa. Ya, nah, sedangkan di depan sudut ini theta, ini adalah sisi O atau sisi depan. Nah, yang dimaksud dengan sinus itu adalah perbandingan antara O dengan H. Ya, antara O dengan H. Kemudian untuk kosinus itu perbandingan antara sisi di sebelahnya, yaitu A dengan H. Nah, kemudian tangen adalah perbandingan antara yang di depan dengan yang di dekatnya, dengan sebelahnya. Jadi O dengan A. Ya. Dan bisa disingkat SOHCAHTOA, ya, menjadi SOHCAHTOA. S O H, kemudian ini untuk sin, ini ini A, SOHCAHTOA. Iya. Nah, jadi untuk mudah mengingatkan, sebutannya SOHCAHTOA. SOH, sin, O depan dibandingkan hipotenusa yang miring, kemudian cos adalah yang di dekat dengan hipotenusa, dan tangen yang di depan dengan yang di dekat. Nah, sedangkan tadi yang tiganya lagi, yaitu kebalikannya, yaitu kotangen itu adalah yang di dekat dibandingkan dengan yang di depan. Sedangkan sekan itu adalah kebalikan dari kosinus, yaitu H per A. Ya, tinggal dibalik. Kemudian kosekan adalah H per O. Ya, jadi tinggal dibalik. Jadi ini lawannya. Lawan dari atau inverse dari sin, cos, dan tangen. Ya. Nah, inilah 6 fungsi trigonometri yang utamanya ada 3, ya, sin, cos, dan tangen. Nah, oke, sekarang kita lihat pada contohnya, ya. Bagaimana cara kita ingin menyebutkan atau mendapatkan nilai perbandingan dalam 3 sisi segitiga. Misalnya ini kita lihat nomor 1, ya. Ini kan kita lihat
sudut siku-sikunya di sini, berarti yang di depannya ini adalah sisi miring atau sisi hipotenusanya. Hipotenusanya adalah 5. Sedangkan yang di depan sudut alfanya adalah 4. Nah, berarti 3 ini adalah sisi yang di dekatnya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nilai sinus dari alfa, ini adalah yang di depan, ingat tadi, S, O, H. So, kemudian untuk kosinusnya, soka, toa. Ya, soka, toa. Jadi yang di depan, opositnya adalah 4, hipotenusanya adalah 5. Kemudian untuk cos alfanya berarti yang di dekat per yang di hipotenusa. Lalu untuk tangennya adalah yang di depan per yang di dekat. Jadi 4/3. Sementara yang lainnya yang tadi disebutkan, misalnya kotangen tinggal dibalik. 4/3 jadi 3/4. Kosinus kebalikannya adalah sekan. Sekan kebalikannya adalah 5/3. Kemudian kosekannya kebalikan sinus, jadi 5/4. Ya, jadi inilah 6 nilai perbandingan dalam segitiga siku-siku, sinus, kosinus, dan tangen. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, pada segitiga ini, makanya kita sebut ini kita perhatikan dulu siku-sikunya di mana. Siku-sikunya di C. Maka yang namanya hipotenusa ada di seberangnya, di depannya. Ini 25. Hipotenusanya 25. Kemudian yang di depan sudut yang akan kita hitung adalah sudut beta. Sudut beta ini di depannya oposisinya adalah 15. Yang di dekatnya adalah 20. Ya, jadi ini adalah hipotenusanya. Kemudian ini O-nya, oposisinya, dan ini adalah adjacent-nya. Adjacent-nya atau sisi yang di sebelahnya. Sehingga kita kalau ingin mendapatkan sin beta berarti 15 dibandingkan dengan 25, ya. Kemudian untuk kosinusnya, kosinus beta berarti 20 dibandingkan dengan 25. Lalu tangen betanya adalah yang di depannya 15 dibandingkan dengan yang di dekatnya, yaitu 20. Ya. Nah, inilah 3 perbandingan dilihat dari sudut beta. Nah, kebalikannya sinus atau inverse-nya sinus adalah kosekan. Ya, kosekan. Ya, tinggal dibalik 25/15. Sedangkan cos beta kebalikannya adalah sekan. Sekan berarti 25/20. Lalu kotangen sebagai inverse dari tangen berarti 20/15. Jadi untuk mendapatkan kotangen, sekan, dan kosekan kita harus dapatkan dulu 3 yang utama. Jadi kalau 3 yang utamanya ini sin, cos, dan tangennya sudah kita dapatkan, maka yang tiga berikutnya kita dapatkan dengan membalikkannya. Oke, ya. Berikutnya, kalau segitiga itu kita dudukkan pada koordinat kartesius, ya. Jadi ini segitiganya ini titik koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y,
perpotongannya adalah titik O dari kata origin. Ya, kemudian ada segitiga ini yang terbentuk dari jari-jari dari ruas garis R. Ruas garis R ini katakanlah ini ada sebuah titik A, sehingga koordinatnya ini X, Y, ya, X, Y, ya, X, Y. Nah, ini segitiga di mana siku-sikunya ada di sini. Ya. Nah, dari gambar ini kita akan dapatkan perbandingan sinusnya. Ya, sinusnya. Kalau ini kita katakan sudutnya belum dikasih nama sudutnya. Kalau sudutnya ini kita kasih nama misalnya sudut theta, ya, sudut theta, maka sin theta adalah Y per R, ya, Y per R. Kemudian kosinus tetanya adalah X per R, ya. Kemudian tangennya adalah Y per R. Jadi sinus sisi yang di depan adalah sisi yang tegak. Jadi segitiganya tidak terbolak-terbalik, tapi sisi yang segitiga siku-siku yang duduk pada sumbu X, ya, segitiga yang duduk pada sumbu X. Kalau yang tadi secara personal segitiganya bisa duduk, bisa terbalik seperti ini. Yang kedua, ya, nah kita memandangnya dari sudut yang elevasinya atau sudut yang kita ingin sebutkan. Tapi kalau di dalam Kartesius, maka segitiga ini duduk pada sumbu X. Dan kita dapatkan sinus adalah komponen yang tegak dibandingkan dengan jari-jari atau hipotenusanya. Sedangkan kosinus adalah sisi datarnya. Ya, kaki siku-siku yang satunya lagi, yang di dekat sudut adalah X per R, sementara tangannya adalah Y per X. Nah, kemudian ini kondisinya pada koordinat Kartesius, ya. Nah, kalau dia didudukkan pada koordinat Kartesius, maka posisi segitiga ini terdapat ada 4 macam, ya. Yang pertama, kalau dia berada di kuadran pertama, ya, segitiganya seperti ini. Misalnya, ya, ambil titik di sini, maka segitiganya seperti ini. Ya. Ini oke. Nah, unsur X-nya positif, unsur Y-nya positif. Ya, unsur Y-nya positif karena ke atas. Ya. Jadi ini koordinatnya X, Y untuk titik ini. Sedangkan kalau dia berada di kuadran kedua, ini kuadran yang kedua. Jadi misalnya titiknya di sini. Ini segitiganya di sini. Siku-sikunya begini. Maka X-nya ini negatif karena ke kiri. Ya, sedangkan Y-nya masih tetap ke atas. Sehingga koordinatnya jadi min X, Y, ya, untuk titik ini. Ya, kalau katakanlah ini titik A, X, Y, yang ini titik B, min X, Y. Lalu kalau dia berada di kuadran ketiga seperti ini misalnya, titiknya di sini, ya, ini jari-jari sekaligus, maaf, miring, ulang lagi. Nah, di sini
gitu ya. Nah, maka komponen X-nya ke kiri, negatif. Ya. Komponen Y-nya negatif juga karena ke bawah. Sehingga titik ini, katakanlah titik C, koordinatnya adalah min X, min Y. Ya, jadi negatif dua-duanya. Nah, ini sudutnya. Ya, sudutnya ini. Pada kuadran ketiga. Nah, pada kuadran keempat, ini sama, segitiganya duduk pada sumbu X. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini X-nya ke positif, karena ke kanan, sedangkan Y-nya negatif. Ya, Y-nya negatif, ke bawah. Ya, ini R. Ya, ini R. Sehingga pada kondisi segitiga duduk di kuadran keempat ini, koordinat titik C-nya, titik ini katakanlah titik D, maka koordinatnya adalah X, min Y. Ya, X, min Y. Nah, akibatnya apa? Nanti pada perhitungan sinus, kosinus, dan tangennya tentunya bernilai tidak sama. Ya, kita lihat contoh misalnya pada kuadran yang pertama. Ya, kalau pada kuadran yang pertama ini sinus alfanya adalah Y per R. Ya, Y per R. Positif. Sedangkan untuk kosinusnya adalah X per R. Positif juga. Sedangkan tangennya adalah Y per X. Ya, sama-sama positif. Tapi ketika di kuadran yang kedua, nilai sinusnya menjadi sinus alfanya yaitu Y per R. Masih positif, ya. Sedangkan kosinusnya, nah di sini jadi min X per R, jadi negatif. Kemudian tangennya tentunya min Y per min R. Negatif juga. Ya, jadi sinusnya di sini positif, di sini cosnya negatif, di sini tangennya negatif. Nah, kalau tadi semua positif semua. Ya, positif semua. Positif semua. Nah, pada kuadran yang keempat, di sini pada kuadran yang ketiga, ini sinusnya negatif. Ya, karena min Y per R. Ini negatif. Kemudian kosinusnya min X per R. Negatif juga. Kemudian tangennya min Y per min X. Jadi positif. Min Y per min X. Min per min jadi positif. Ya. Jadi nilainya untuk sinus negatif, kosinus negatif, tangennya positif. Sementara pada kuadran yang keempat, nilai sinusnya negatif, ya, karena min Y per R. Sementara kosinusnya X per R, positif. Dan tangennya adalah min Y per X. Jadi negatif. Ya. Itu dia kondisi sinus, kosinus, dan tangen pada kuadran 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, kalau kita perhatikan di sini tadi, untuk kuadran 1 dan kuadran 2, sinusnya positif. Ya, sinusnya positif, sedangkan di kuadran 3 dan 4,
sinusnya negatif. Ya, kemudian untuk kosinus, karena kosinus itu diatur nilainya oleh X, maka di kuadran kanan, kuadran 1 dan 4 dia positif, di kuadran 2 dan kuadran 3 dia negatif. Ya, kita perhatikan ini. Ya, jadi kosinusnya di kiri negatif, di kanan positif. Sedangkan sinus di atas, kuadran atas 1 dan 2 positif, di bawah dia negatif. Nah, sementara di tangan, untuk kuadran ganjil 1 dan 3 dia positif, untuk kuadran genap 2 dan 4 dia negatif. Ya. Jadi kalau kita lihat pada diagram, pada kuadran ini, ya, jadi untuk ini gini ya. Katakanlah ini kuadran 1, 2. Untuk sin, ini positif di atas, negatif di bawah. Untuk cos, untuk cosinus, positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Oke, saya ulangi, untuk sinus, itu positifnya di atas, negatif di bawah. Untuk cosinus, positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Sedangkan untuk tangen, positifnya di 1 dan 2. Jadi naik. Ya, kalau naik, kuadran naik dia positif. Kalau kuadran turun dia negatif. Gitu ya. Nah, oke. Demikian untuk nilai sinus dan kosinus serta tangen pada kuadran. Oke. Nah, ya ini tadi ya. Jadi ini kalau untuk sin di sini, untuk sin di sini plus, di sini min. Ya, yang warna kuning misalnya ya. Yang cos di sini plus, di sini min. Yang warnanya merah. Lalu untuk tangan yang naik positif, yang turun negatif. Ya. Itu cara mengingatnya. Oke, kita lihat sudut di dalam satuannya, ya. Nah, pada trigonometri sudut itu dibagi dalam putaran, ya, dalam satu putaran. Dalam satu putaran ini, kalau kita ambil rentang sebuah jari-jari, ya, kita buat, kan sudut itu terbentuk dari dua ruas garis yang berpotongan, ya, berpotongannya katakanlah kita taruh di titik O, maka akan kita dapatkan dua buah garis yang membentuk sudut. Ini garis ini, kita tindih aja. Nah, ini kan garisnya membentuk sudut. Sudutnya katakanlah sudut theta. Lalu besar sudut ini dihitung dari sumbu X. Ya, dari terhadap sumbu X-nya ini. Terhadap sumbu X-nya dimulai perhitungannya, bukaannya itu dari 0. Dari 0 sampai satu putaran sebesar 360. Jadi kalau muternya sampai balik lagi ke titik 0 ini, katakanlah ini A ya, ini sampai 360 derajat. Ya, jadi satu putaran itu dihitungnya sama dengan 360 derajat. Nah, kenapa menggunakan angka 360 derajat? Ya, tinjauan ahli melihat mungkin, ya, mungkin karena 360 itu bisa dibagi banyak bilangan. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa. Nah, 7 aja yang nggak bisa. Ya. 8 bisa, 9 bisa, 10 bisa, 12 bisa, 15 bisa.
ya, kemudian 18 bisa, 20 bisa, dan seterusnya. Jadi angka ini paling banyak faktornya. Nah, itu tinjauan yang pertama. Kalau tinjauan yang kedua, mungkin dilihat dari tahun. Satu tahun itu kan kalau di dalam perhitungan putaran matahari kan 365 hari. Sementara kalau bulan itu kan 355 hari. Jadi diambil angka tengahnya 360. Ya, untuk ini wallahu alam, ini ceritanya begitu mungkin ya, dan sehingga didapatlah seperti itu. Kemudian tinjauan yang lain adalah kalau kita membuat segitiga sama sisi di dalam lingkaran ini, maka akan kita dapatkan 6 buah segitiga sama sisi ya, sama sisi. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, kemudian ini 4, kemudian ini 5, dan ini 6. Ya, jadi ada 6 segitiga, dan angka yang mudah dipakai adalah angka 60 derajat. Jadi 6 kali 60 kan 360 derajat. 360 ya. Kemudian itu dijadikan satuan dalam perhitungannya sehari-hari. Nah, sedangkan radian ini adalah satuan lain yang digunakan di dalam sains atau di dalam ilmu pengetahuan, terutama fisika, termasuk matematika juga menggunakan radian. Kalau dalam sehari-hari orang menggunakannya sudut dalam derajat. Ya, jadi perhitungannya adalah dari sini 0, kemudian ini 90 derajat, sampai di sini 180 derajat. Jadi dari garis ini dibelah 2, dapat 180 derajat. Kemudian ini tambah 90 jadi 270 derajat. Dan kembali lagi 360 derajat. Ya, jadi perhitungannya itu satu putaran sama dengan 360 derajat. Kemudian ada satuan kecilnya. Satuan kecilnya itu adalah menit. Jadi satu derajat itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 derajat. Jadi satu putaran bisa dihitung menjadi 360 kali 60 kali 60 detik ya. Dapatnya berapa itu? Banyak ya. Nah, cara berhitungnya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Dan kemudian kalau kita membaginya lebih detail lagi, ya kita lihat ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kalau lingkaran ini kita bagi 2, kita ambil tengahnya di sini. Kita ambil tengahnya di sini, lalu tengahnya ini kita tarik garis. Sorry. Ini kita ambil garis. Ini dibagi 2 ya, jari-jarinya dibagi 2. Lalu yang jari-jari ini juga dibagi 2. Ini dibagi 2, diambil separuhnya. Lalu ditarik garis. Tarik garis. Nah, ini kan jadi seperti ini. Maka titik yang ini adalah sudut 30 derajat. Ya, ini 30 derajat. Kemudian titik yang ini 60 derajat. Ya. 60 derajat. Nah. Sedangkan titik yang ini kalau kita teruskan dapat 45 derajat. Ya.
Nah, itulah sudut di dalam satu putaran dalam satuan derajat. Ya, kalau kita teruskan sampai satu putaran jadi 360 derajat. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini, nyatakanlah setiap sudut berikut ini ke dalam satuan derajat sampai menit dan detik. Misalnya 48,41 derajat. 48,41 derajat berarti 48 ditambah 0,41 derajat. Nah, karena 1 derajat itu 60 menit, jadi 0,41 dikali 60 menit, hasilnya 24,6 menit. Ya, 48 derajat ditambah 24 menit ditambah 0,6 menit. Nah, 0,6 menit dikalikan dengan 60 detik jadi 36 detik. Ya, jadi 48,41 derajat itu sama dengan 48 derajat lebih 24 menit lebih 36 detik. Ya. Nah, itu cara merubahnya. Contoh yang kedua 32,2625 derajat. Berarti 32 derajat lebih 0,2625 derajat. 0,2625 derajat dikalikan 60 menit. Diperoleh hasil 15,75 menit. Berarti 32 derajat lebih 15 menit lebih 0,75 menit. 0,75 menit dikali 60 detik dapat 45 detik. Jadi 32,2625 derajat yang ditulis dalam bentuk desimal ini dapat kita tulis sebagai 32 derajat lebih 15 menit lebih 45 detik. Jadi ini satuan yang dipakai di dalam trigonometri sehari-hari ya, derajat ini dipakai dalam sehari-hari. Sementara demikian, demikian aja dulu ya untuk kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua untuk membahas hal selanjutnya. Ya, tadi yang pertama ada derajat, ada radian. Ya, radian nanti kita bahas pada part yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di part yang kedua. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.